Terima kasih ya Tuhan, Bapa kami yang Maha Pengasih, di mana Engkau memberikan kasih karunia yang luar biasa bagi kami semua untuk belajar bersama-sama pada malam ini. Dan juga bimbing berkatilah saudara-saudara kami semuanya yang belum hadir saat ini, sehingga bisa hadir bersama-sama untuk belajar mengenai firman-Mu. Juga berkati Pak Eki yang akan menyampaikan firman-Mu pada kami semua. Dan tanamlah sabda-Mu di dalam hati kami semua, dan beri kekuatan bagi kami semua untuk dapat menjalankannya dengan baik. Terima kasih Tuhan atas karunia. Kami bersyukur, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pak Syarif. Nah, malam ini Bapak Ibu kita melanjutkan eksposisi Galatia pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Silakan Pak Egi, langsung saja. Ya, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, saya diberi kesempatan untuk mengisi Bible Study khususnya dalam Galatia pasal 5 ayat 1 sampai ayat 15. Suara saya bagus ya? Ya, jelas. Oke. Saya mulai dengan share screen aja. Ya. Ya. Nah, malam ini saya akan menyampaikan satu tema, yaitu kemerdekaan di dalam Kristus. Di Alkitab ALAI itu ditulis kemerdekaan Kristen. Galatia pasal 5 ayat 1 sampai 15. Kemerdekaan di dalam Kristus. Saya kasih tema demikian. Nah, ayat ini seringkali dipakai dibahas menjelang kemerdekaan biasanya. Nah, kemudian kita lihat, nah itu manusia suka mempergunakan kemerdekaan untuk berbuat dosa, merugikan dan mencelakai orang lain. Itu sifat manusia. Jadi manusia itu memang suka mempergunakan kemerdekaannya untuk berbuat dosa. Dan juga merugikan orang lain, mencelakan orang lain. Kemerdekaan itu menunjukkan keadaan orang, keadaan hati, bukan hanya menunjukkan kelepasan dari luar. Jadi kemerdekaan itu menunjukkan keadaan hati. Saya pindahkan dulu ini soal. Oke. Kemerdekaan menunjukkan keadaan di dalam hati, bukan hanya menunjukkan kelepasan ikatan di luar. Nah, seringkali kita menganggap bahwa kita merdeka. Kita merdeka. Sementara kita tidak tahu keadaannya di dalam hati bagaimana. Apakah sungguh-sungguh kita merdeka? Seringkali kita menyebut banyak orang yang mengatakan bahwa ternyata kita ini dijajah oleh satu bangsa sendiri, kedua oleh kemiskinan, dan lain sebagainya. Apakah itu kemerdekaan? Kita akan teruskan. Nah, definisi kemerdekaan itu apa? Sebenarnya saya ada video, cuma kalau saya share itu nggak bisa. Jadi ada 2 video yang menunjukkan apa itu kemerdekaan. Seringkali kita berkata merdeka. Mungkin Bapak Ibu seringkali mendengar perkataan ini merdeka. Tapi apakah kita tahu apa itu kemerdekaan? Apa itu arti merdeka? Sayang videonya tadi tidak bisa diputarkan. Jadi kita langsung saja. Definisi kemerdekaan. Nah, ternyata kemerdekaan itu asal katanya adalah merdeka. Itu berasal dari bahasa Sanskerta.
yaitu disebut Mahardika. Mungkin Bapak Ibu mengenal ada satu grup Mahardika yang diciptakan oleh Guru Soekarno Putra. Nah, mungkin tahu ya Mahardika. Nah, ternyata Mahardika ini adalah bahasa Sanskerta untuk merdeka. Nah, kemudian dalam bahasa Arab itu disebut daulat. Merdeka itu artinya daulat, berdaulat. Bahasa Inggris menyebut independent. Independent berarti berdiri sendiri. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar kalimat Independent Day, hari kemerdekaan. Atau mungkin Bapak Ibu pernah nonton film Independent Day, di mana dalam film itu diceritakan bagaimana musuh yang dari luar, yaitu alien-alien, menyerang bumi, menyerbu bumi. Itu pada saat Independent Day di Amerika, yaitu 4 Juli. Nah, sementara Independent Day Indonesia itu dikenal sebagai 17 Agustus. Itu hari kemerdekaan kita. Apa makna daripada merdeka itu? Nah, makna daripada merdeka itu berarti free from external control and constraint. Jadi dia bebas dari paksaan dari luar. Tidak tergantung dari luar, tidak bebas dari pihak luar. Itu artinya merdeka. Tidak tergantung pada kondisi apapun. Kemudian dikondisikan oleh, dikatakan juga dia relatif terhadap hal lain, apapun itu. Tidak tergantung pada itu. Kemudian yang ketiga, sorry saya ketutup. Bentar. Dalam politik itu kejadian pasal politik itu mungkin kita kenal otonomi daerah atau pengadilan yang independen, pengadilan yang otonom, yang tidak dipengaruhi pihak luar. Nah, itulah arti makna kemerdekaan. Ya, kita lanjut. Nah, dikatakan dalam ayat Galatia pasal 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Merdeka dari mana? Kristus telah memerdekakan kita. Kemerdekaannya bagaimana? Ternyata tidak lagi mengikuti adat istiadat dunia. Ini maksudnya Kristus telah memerdekakan kita. Tidak lagi mengikuti adat istiadat dunia. Efesus 2 ayat 1 dan 2. Coba kita baca Efesus 2 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi Kristus telah memerdekakan kita. Dari mana? Dari adat istiadat dunia. Mungkin Bapak, Ibu, Saudara, seringkali kita masih mengikuti adat istiadat dunia ini. Banyak sekali ya. Khususnya orang-orang Tionghoa gitu kan. Kadang-kadang ada yang adat istiadat yang bertentangan dengan firman Tuhan. Adat istiadat yang baik, saling menghormati, misalnya
menghormati orang tua. Nah, tapi kadang-kadang ada iset yang sungguh membuat kita terikat, sinkritis. Misalnya apa? Menyembah, pegang hiolok, dan sebagainya. Saya pernah satu kali waktu baru bertobat, itu sekitar tahun 96, saya rame dengan kakak mama saya, atau saya panggil dia dengan tuai gitu ya. Nah, waktu itu kami debat soal ini, sembayangan. Kemudian saya bilang orang Kristen itu sudah tidak boleh lagi sembayang. Karena masih baru, jadi saya tidak mengerti. Cuma karena semangatnya tinggi. Orang Kristen tidak lagi boleh menyembah berhala, saya bilang gitu. Langsung dia ngamuk. Dia ngamuknya, masa nenek moyang sendiri dibilang berhala, katanya. Mungkin sampai sekarang dia menjadi sakit hati, begitu. Karena saya katakan orang Kristen itu sudah tidak boleh lagi menyembah berhala. Pegang-pegang hiolo itu tidak boleh lagi, dan sebagainya. Nah, kadang-kadang kita juga seperti itu, bukan? Dalam kehidupan kita, seringkali kita juga masih mengikuti adat istiadat dunia ini. Apalagi kita orang-orang Tionghoa. Banyak orang Tionghoa yang adat istiadat itu ada terjadi sinkritis, dan ada juga adat istiadat memang yang baik, saling menghormati dan sebagainya. Orang tua, hormat sama orang tua dan sebagainya. Tapi banyak juga adat yang sinkritis. Nah, kemudian yang berikutnya, dari mana ya Kristus telah memerdekakan kita? Kita tidak dikuasai oleh dosa. Tidak lagi dikuasai oleh dosa. Kita baca di dalam Roma pasal ke-7 ayat 24 sampai 25. Aku manusia celaka, kata Rasul Paulus. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Nah, ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus, aku manusia celaka. Siapa yang membebaskan aku dari tubuh dosa ini? Nah, ternyata Rasul Paulus pernah disebut sebagai manusia celaka, disebut sebagai orang yang berdosa, yang dikuasai dosa, yang terikat oleh dosa. Tetapi puji Tuhan, malam ini kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Artinya kita tidak lagi dikuasai oleh dosa. Bukan berarti kita tidak bisa berdosa. Tetapi kita tidak dikuasai lagi oleh dosa. Tidak dibelenggu lagi oleh dosa. Itu artinya Kristus telah memerdekakan kita. Yang berikutnya, tidak lagi menjadi hamba orang. Tidak lagi menjadi hamba orang. 1 Korintus 7 ayat 22 sampai ayat 23. Kalau kita baca ya. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Nah, hamba di sini dikatakan kita tidak lagi menjadi hamba orang, dikuasai oleh orang. Bukan berarti kita tidak boleh bekerja. Bukan berarti kita tidak boleh menjadi karyawan, di mana ada pimpinan, ada bos kita.
Hamba di sini berbicara tentang bagaimana seseorang itu dikuasai. Zaman itu kan ada zaman perbudakan, di mana seorang budak itu tidak punya hak di dalam dirinya. Di dalam dirinya itu sebagai manusia. Makanya budak itu disejajarkan dengan harta milik. Makanya Yesus dikatakan kita sudah dimerdekakan, berarti kita tidak lagi menjadi hamba orang. Yohanes 8 ayat 36 dikatakan demikian. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi kita benar-benar dimerdekakan oleh Kristus. Kristus telah memerdekakan kita. Ya, selanjutnya, kita sungguh-sungguh merdeka. Artinya, merdeka di dalam ruang lingkup kebenaran. Tidak diperhamba oleh suatu apapun juga. 1 Korintus 6 ayat 12. 1 Korintus 6 ayat 12, demikian firman Tuhan. Segala sesuatu halal bagimu, kata Rasul Paulus. Tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Artinya apa? Artinya dia bebas. Bagi Rasul Paulus itu semuanya halal. Itu berbicara soal makanan. Soal makanan. Karena saat itu terjadi konflik, terjadi perseteruan antara boleh dan tidak. Apakah kita merdeka dalam hal ini? Rasulullah mengatakan segala sesuatu itu halal bagi dia. Tetapi tidak segala sesuatu itu berguna. Nah, kalau kita bicara soal halal haram itu panjang ya. Kenapa misalnya orang-orang tertentu yang khususnya dari Advent katanya babi itu haram. Sementara kita orang Kristen boleh makan babi dan sebagainya. Rasulullah bilang itu semua halal, tetapi tidak semua berguna bagiku. Nah, oleh sebab itu kita harus berdiri teguh. Firman Tuhan tadi dalam Galatia pasal 5 ayat 1 tadi, selain dimerdekakan kita harus berdiri teguh. Berdiri teguh apa? Berdiri teguh oleh kasih karunia Allah. Kolose 1 ayat 2-3. Kolose 1 ayat 23, demikian firman Tuhan. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Itu Kolose 1 ayat 23. Oleh karena kasih karunia, kita berdiri teguh, jangan mau digeser. Kemudian berdiri teguh dari apa? Artinya mengerti kehendak Allah. Yakobus 1 ayat 8. Yakobus 1 ayat 8 dikatakan seperti ini. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Artinya apa? Kita harus mengerti kehendak Allah di dalam hidup kita. Supaya kita bisa berdiri teguh. Kalau tidak, maka kita tidak akan tenang. Kita artinya mencela-mencelek. Dikatakan orang yang mendua hati tidak akan tenang. Orang yang mencela-mencelek itu hidupnya tidak karuan. Kita harus mengerti kehendak Allah supaya kita berdiri teguh. Kemudian tidak lagi dikenakan kuk perhambaan.
perhamaan dengan tegas menolak hukum Taurat, berpegang pada kemerdekaan yang diberikan Kristus, akan beroleh sukacita. Jadi tidak lagi dikenakan perhamaan. Dengan tegas kita menolak hukum Taurat, berpegang pada kemerdekaan yang diberikan Kristus, akan beroleh sukacita. 2 Timotius pasal 2 ayat 9. Rasul Paulus mengatakan kepada anak rohaninya, Timotius, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Walaupun dia menderita karena belum, tapi firman Allah tetap bebas, tetap tidak terbelenggu. Filipi 4 ayat 10 sampai 13. Dia mengatakan demikian. Maaf. Filipi 4. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan itu bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, Filipi surat ini ditulis Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Kita tahu surat Filipi ini justru ditulis di mana? Filipi itu ternyata ditulis di penjara. Terkenal sebagai surat penjara. Tetapi dalam Filipi, kalau kita baca dari ayat 1, pasal 1, ayat 1 sampai seterusnya, surat Filipi ini terkenal dengan sebutan surat sukacita. Padahal dia ditulis dalam penjara. Nah, Rasul Paulus tidak merasa terbelenggu oleh penjara itu, maka dia bersukacita. Dia tahu apa itu artinya kekurangan. Dia tahu apa itu artinya kenyang. Makanya dia tetap bersukacita di dalam Tuhan. Semua karena apa? Karena dia tidak lagi diperhamba oleh hukum Taurat. Tetapi dia hidup dalam hukum kasih. Kita lanjutkan. Nah, dibenarkan oleh hukum Taurat akan kehilangan kemerdekaan. Galatia 5 ayat 2 sampai 4 yang mengatakan demikian. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Apa maksudnya? Nah, rupanya ada orang-orang yang menekankan sunat sebagai jalan hidupnya. Sunat itu menjadi penekanan di dalam kehidupan orang saat itu, khususnya jemaat di Galatia. Menyangka keselamatan itu akan terjerumus ke dalam membenarkan diri sendiri. Artinya kehilangan kemerdekaan. Jadi ketika seseorang menekankan sunat, dalam hal ini jemaat di Galatia menekankan sunat, justru dia menyangkal keselamatan. Dia akan terjerumus ke dalam pembenaran diri sendiri.
orang tersebut akan kehilangan kemerdekaan. Sunat akan membawa orang tidak dapat melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Sunat adalah tanda dikuduskan. Kalau kita baca dalam Kejadian ya, Kejadian pasal 17, Kejadian pasal 17 ayat 12. Coba saya akan bacakan Kejadian pasal 17 ayat 12, di mana pertama kali hukum Taurat. Kejadian pasal 17 ayat 12. Saya akan bacakan. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu, turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Nah, ini adalah perjanjian Allah dengan Abraham, bahwa sunat itu menjadi tanda perjanjian Allah dengan Abraham, bahwa seorang anak yang umur 8 hari itu harus disunat, yang baik lahir dari rumah maupun di mana saja, apakah itu keturunan maupun bukan, itu harus disunat. Ini adalah perjanjian Allah dengan Abraham pada saat itu. Nah, perjanjian itu adalah kudus. Perjanjian yang sampai turun-temurun itu harus diingat bagaimana Abraham dengan keturunannya itu mendapatkan janji Tuhan, dan itu ditetapkan sunat sebagai tanda perjanjian itu. Paulus dengan hati-hati memberitahukan pengalamannya. Umat pilihan yang disunat jauh dari standar dikuduskan. Mengapa demikian? Ini dari pengalaman sendiri Rasul Paulus, bagaimana dia sebagai seorang Yahudi tentunya melakukan hukum Taurat juga. Sebagai orang Yahudi disunat juga pada hari ke-8. Ternyata dari pengalaman dia, orang yang disunat itu, yang melakukan hukum Taurat itu jauh dari standar dikuduskan. Walaupun sunat itu adalah tanda perjanjian antara Allah dengan Abraham. Tetapi orang yang disunat itu jauh dari standar kekudusan itu. Nah, rupanya orang yang melakukan itu merasa diri benar, merasa diri suci. Sehingga dia jauh, dia lari dari kekudusan yang Allah inginkan. Coba kita lanjut. Nah, dibenarkan oleh hukum Taurat. Artinya, karena mudah menganggap dirinya benar, sehingga kehilangan kerinduan akan kebenaran. Jadi orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, itu merasa mudah menganggap dirinya benar, sehingga dia kehilangan kerinduan akan kebenaran yang hakiki. Tidak mendapatkan keselamatan, terjerumus ke dalam dosa, dan terlepas dari Kristus. Akhirnya tersandung. Bapak Ibu bisa baca dalam Lukas pasal 6 ayat 25 tentang kata-kata Tuhan Yesus, bagaimana dia mengingatkan para orang-orang, para murid, ya, celakalah dan sebagainya. Nah, jadi karena orang dibenarkan oleh hukum Taurat, dia justru terlepas dari hukum Kristus. Karena itu ia sekali lagi menegaskan percaya Kristus atau kasih karunia, dan oleh hukum Taurat usaha manusia itu tidak dapat berdiri bersamaan. Jadi antara kasih karunia, percaya di dalam nama Tuhan Yesus, dan usaha manusia itu tidak bisa berdiri bersamaan.
Dibenarkan oleh hukum Taurat berarti menolak keselamatan di dalam Yesus Kristus. Nah, tentu saja ini menimbulkan pertanyaan bagi kita. Bagaimana hidup kita? Apakah kita hukum Taurat itu masih mengikat kita atau kita hidup di bawah hukum Kristus? Ya. Selanjutnya, yang bagian ketiga itu mendorong jemaat supaya mengambil kembali kemerdekaan. Galatia 5 ayat 5 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menuruti lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengkamilkan seluruh adonan. Kata Rasul Paulus demikian. Apa artinya? Nah, itu yang pertama, karena iman kita beroleh kemerdekaan. Itu hanya karena iman. Dikatakan tadi di dalam ayat yang ke-6. Galatia tadi. Galatia pasal 5 tadi ayat yang ke-6. Sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih karunia. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Jadi kemerdekaan itu diperoleh karena iman di dalam Yesus Kristus. Bukan dari melakukan hukum Taurat. Dalam hal ini sunat. Bukan. Roh Kudus disebut sebagai bukti iman. Coba kita baca dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, 16 sampai 20. Yohanes 14 ayat 16 sampai 20. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ayat 19. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku. Dan aku di dalam kamu. Nah, bagaimana kita tahu bahwa Roh Kudus diam di dalam kita? Bagaimana kita bisa tahu bahwa Yesus ada di dalam kita? Nah, itulah perlunya iman. Roh Kudus itu adalah bukti daripada iman. Seperti yang dikatakan Yohanes 14 tadi. Murid-murid tidak tahu. Tapi Roh Kudus itu adalah bukti daripada iman mereka ketika mereka percaya kepada Kristus, ketika mereka bertobat, ketika mereka menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Yang berikutnya, iman menimbulkan kasih karunia kepada orang lain. Iman menimbulkan kasih kepada orang.
Roma 12 ayat 19. Kita baca. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi iman itu menimbulkan kasih kepada orang. Kita tidak bisa menuntut pembalasan kepada orang. Karena pembalasan itu adalah hak Tuhan. Jadi karena kita beriman, kita tidak membalaskan kepada orang lain. Justru iman itu menimbulkan kasih kita kepada orang lain. Dan itu juga yang diberikan perumpamaan tentang kepada orang-orang Saduki ya, ahli Taurat, tentang orang yang mengasihi sesama, yaitu orang Samaria yang baik hati. Ya, selanjutnya, iman membuat orang berpengharapan sehingga dibenarkan. Artinya menggenapkan hukum Taurat. Dalam Matius pasal 28, kita bisa baca. Matius pasal 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Itu semua karena iman. Karena imanlah membuat orang berpengharapan sehingga ia dibenarkan. Ya, berikut ya. Yang kedua, singkirkanlah perintah kemerdekaan itu. Ayat 7 sampai ayat 8. Dikatakan, dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Jadi harus kita singkirkan perintah dari kemerdekaan itu. Harus kita singkirkan. Dengan apa? Menyingkirkan perintah itu dengan apa? Yang pertama adalah melatih diri. Kita dikatakan, dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Satu Korintus 9 ayat 24 Rasul Paulus mengatakan demikian. 1 Korintus 9 ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi Rasul Paulus mengingatkan bagaimana kita bisa menyingkirkan perintah kemerdekaan itu, yaitu dengan melatih diri kita dengan baik. Melatih apa? Dia diumpamakan sebagai pelari, sebagai petinju yang tidak sembarangan meninju. Walaupun memperobatan mahkota yang fana, dikatakan fana, sementara.
Tetapi Rasul Paulus mengatakan kita memperebutkan mahkota yang abadi. Itu harus melatih diri. Tidak sembarangan meninju katanya. Tidak sembarangan. Jadi benar-benar melatih diri. Makanya dikatakan karena dahulu kamu berlomba dengan baik. Nah, sudahkah kita melatih diri kita dengan baik untuk menyingkirkan perintang daripada kemerdekaan kita? Atau kita masih terkikat? Atau kita masih seringkali terbebani oleh dosa-dosa masa lalu dan sebagainya? Jadi untuk menyingkirkan perintah kemerdekaan itu kita harus melatih diri. Yang berikutnya, kita juga berjaga-jaga terhadap ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran. Banyak dalam hidup kita sekarang ini ya, khususnya sekarang ini kalau kita ikuti di YouTube dan sebagainya, itu banyak ajaran-ajaran yang menyimpang. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat videonya bagus sekali. Itu dari Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Pernah tahu Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa? YouTube-nya banyak sekali, film-filmnya bagus. Film rohaninya, nyanyian rohaninya. Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa itu ternyata gereja sesat. Gereja dari Cina yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus sudah datang kembali. Kedua kali dalam rupa seorang wanita, seorang perempuan. Nah, hal-hal semacam inilah kita harus berjaga-jaga terhadap ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran. Ayat 8 dikatakan, ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Dalam Galatia tadi. Ini datang dari penguasa-penguasa. Ya, berikutnya. Harus mengetahui betapa ngerinya ajaran sesat itu. Dikatakan ayat 9, sedikit lagi sudah mengkamilkan seluruh adonan. Nah, bagaimana ajaran sesat itu bisa menyesatkan? Ngeri sekali ajaran sesat itu. Dikatakan sedikit lagi sudah mengambilkan adonan. Hanya sedikit. Baru-baru ini kita dihebohkan dengan adanya ajaran oneness dan lain sebagainya. Oneness yang bertentangan dengan Allah Tritunggal dan sebagainya. Kelihatannya sedikit, tapi itu membuat kita pengaruhnya besar sekali. Dan banyak sekali selain oneness dan banyak universalisme dan sebagainya. Jadi itu yang harus kita singkirkan, perintah dari kemerdekaan itu. Yang membuat kita tidak merdeka lagi. Yang membuat kita seringkali terikat oleh hal-hal yang bersifat duniawi ini. Berikutnya, yang keempat, untuk memperoleh kemerdekaan harus ada imbalannya. Jadi untuk memperoleh kemerdekaan itu harus ada imbalannya. Galatia 5 ayat 10 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku. Sebentar, saya ketutup. Wah, mau saya ini.
Galatia 10, 5 ayat 10 ya. Ora Dalam iso. Tuhan aku yakin, Bacon. kenapa? Ya mesti itu nggak apa-apa. Oke, saya lanjutkan. Galatia 5 ayat 10 sampai 15. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu, itu mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layani seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini. Ini yaitu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Oke. Nah, ini caranya supaya itu membela kebenaran. Nah, ini ketutup saya. Waduh, caranya gimana ya? Membela kebenaran tidak boleh berdua hati. Ayat 10 dikatakan, setiap orang yang membuat orang tersandung, ia akan menanggung hukumannya. Jadi dalam membela kebenaran, kita tidak boleh mendua hati. Artinya kita harus lurus. Kita jangan menjerat orang. Kedua, rela berkorban untuk kemerdekaan. Jadi ayat 11 sampai 12 dikatakan kita harus rela berkorban untuk kemerdekaan. Ayat 11, 12 dikatakan demikian. Dan lagi aku ini saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian salib bukan lagi batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Jadi rela berkorban itu untuk kemerdekaan, bukan untuk terikat. Maaf. Artinya apa? Menjunjung tinggi salib. Itu artinya menyatakan dosa manusia. Menunjukkan jalan untuk memperoleh kemerdekaan. Menderita penganiayaan. Atau orang yang menuruti keinginan daging melihat kebaikan Injil. Ia akan menganiaya orang yang rohani. Seringkali kita ketemunya orang-orang demikian. Kita sudah baik tapi dianiaya, dihina, dan sebagainya. Yang ketiga, sikap menghargai kemerdekaan. Ayat 13 sampai ayat 15. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Sikap menghargai kemerdekaan. Artinya apa?
tidak menuruti keinginan daging. Waspada terhadap bangkitnya sifat dosa. Harus sering mendekati diri kepada Allah. Melayani orang dengan kasih. Melakukan kasih dengan bersandar Roh Kudus telah menggenapkan seluruh hukum Taurat. Hati-hati dalam pikiran, tidak saling menggigit dan saling menelan, agar tidak saling membinasakan, seperti yang dikatakan ayat 15 tadi. Nah, kesimpulannya, kemerdekaan itu tidak mengikuti manusia. Kemerdekaan itu tidak mengikuti manusia. Manusia yang harus giat berusaha mengejarnya. Jadi kemerdekaan itu tidak mengikuti manusia. Kita yang harus giat untuk mengejar supaya kita bisa merdeka. Kristus adalah sumber kemerdekaan. Menerima kebenaran Kristus akan sungguh-sungguh merdeka. Jadi sumber kemerdekaan itu adalah Kristus sendiri. Bukan yang lain, bukan yang di luar Kristus. Bukan adat istiadat dan lain sebagainya. Tapi Kristus adalah sumber kemerdekaan. Menerima kebenaran Kristus akan sungguh-sungguh merdeka. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya tutup saja. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa bertanya, lanjutkan dengan pertanyaan. Saya kembalikan kepada Pak Tim yang memimpin kita. Ya, silakan Pak Tim. Ya, makasih Pak Egi. Silakan Bapak Ibu Saudara yang mau bertanya tentang kemerdekaan di dalam Kristus, Galatia pasal 5 ya. Sambil menunggu, ada pertanyaan di chat. Ada 2 pertanyaan. Mau tanya. Oke, boleh Pak. Silakan dulu. Itu Pak Jos. Roh Kudus adalah bukti dari iman. Roh Kudus adalah bukti dari iman tuh. Ya, terus? Ya kalau di Alkitab kan iman itu adalah bukti daripada apa yang kita percaya. Itu Betul, aja ya? Pak Jos. Ya. Ya, makasih. Jadi frasenya, halo? Ya. Jadi kalau dirubah katanya kan Roh Kudus adalah bukti dari bukti, Pak. Ngerti maksud saya? Iman itu kan bukti daripada apa yang kita percaya. Ya. Tadi disampaikan Roh Kudus adalah bukti dari iman. Berarti Roh Kudus adalah bukti daripada bukti. Gimana itu? Jadi bukti butuh bukti lagi. Nah, maksudnya begini Pak Jos. Ya, boleh saya jelaskan sedikit ya. Nah, kita percaya kepada apakah Roh Kudus itu kita lihat? Tentu tidak ya. Kita tidak bisa melihat Roh Kudus. Tapi kan kita percaya bahwa Roh Kudus itu hidup di dalam diri kita. Kita tidak pernah ketemu Yesus. Apakah kita percaya bahwa Yesus itu ada? Nah, sama seperti halnya dengan Roh Kudus. Akhirnya Roh Kudus itu menjadi bukti, semacam bukti daripada iman percaya kita. Selama ini kan kita nggak tahu Roh Kudus itu ya bagaimana. Ada yang mengatakan gendernya dari pihak sebelah itu Roh Kudus itu katanya gendernya perempuan. Apakah benar demikian? Saya kira kita nggak tahu, kita hanya bisa percaya itu adalah dari iman. Karena kita beriman maka Roh Kudus itu ada. Tapi kalau kita tidak percaya kepada Roh Kudus, otomatis Roh Kudus itu menjadi bukti daripada iman kita. Ya begitu Pak Jos.
Halo? Ya, Iya gimana Pak, Pak Jos? jadi maksudnya Roh Kudus itu buktinya bukti ya? Bukan buktinya bukti, tapi Roh Kudus itu sebagai perwujudan dari iman itu sendiri. Bukan bukti dari Ini kan bukti. dikatakan bukti sebagai buktinya Ya, sebagai iman. bukti. Sebagai bukti kan kita nggak bisa melihat Roh Kudus, tapi kita percaya Roh Kudus itu ada. Iya, itu kan di Alkitab kan ada ayatnya itu. Kalau Ya, Ibrani pasal iman itu 11 ayat sendiri 1 bukti. ya. Ibrani 11 Ya, ayat iman 1 sendiri itu ya. bukti. Nah, Iya, iman berarti kan berarti bukti butuh bukti ya? bukan pengertian bukan seperti itu. Coba kita baca Ibrani pasal 11 ya. Ibrani pasal 11 ayat 1 dikatakan demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu yang dikatakan Ibrani yang disebut Pak Jos tadi. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, Roh Kudus bukan bukti dari iman. Roh Kudus bukan bukti dari bukti. Tapi dengan kita beriman kepada Roh Kudus, otomatis Roh Kudus itu adalah menjadi bukti bahwa memang itu iman kita itu Roh Kudus itu ada gitu. Ya, bisa dimengerti? Belum itu, Pak. Belum ya. Nah, mungkin yang lain bisa menjelaskan, mungkin Pak Tim atau Pak Bambang. Ya, ini masalah kalimat ya. Roh Kudus sebagai bukti iman. Kalau tidak salah, saya menangkapnya begini. Ada Roh Kudus sebagai bukti bisa percaya, bisa beriman kepada Kristus, Pak Jos. Jadi bisa percaya kepada Kristus, berarti orang itu ada Roh Kudus. Nah, mungkin begitu. Jadi orang bisa percaya Yesus itu karena ada Roh Kudus. Kalau nggak salah, saya bisa menangkapnya begitu. Ini kalimat Roh Kudus sebagai bukti iman itu, jadi seseorang bisa beriman atau percaya Kristus itu karena ada Roh Kudus. Itu Pak Jos, sesuai dengan 1 Korintus 12 ayat yang ketiga itu. Tidak ada seorang pun Ya, yang Pak, bisa itu Yesus kalau ini saya Tuhan ngerti, Pak. selain Roh Kudus. Ya. Pak. Ya. Kalau ini ngerti saya, Pak. Kalau ini ngerti. Oke. Kalau yang tadi nggak ngerti saya. Ya, kalimatnya yang Roh Kudus sebagai bukti iman itu ya. Ya. Iya, Pak, saya nggak ngerti itu. Soalnya bukti butuh bukti lah. Iya. Ya, kita kan sama-sama belajar, Pak ya. Jadi ya. Kalimatnya mungkin kan ini boleh kurang, kan ya, Pak. Kalimatnya mungkin yang dipertegas lagi. Oke, terima kasih. Ya, Pak karena Jos. ayatnya Yohanes 14 ayat 12 dan seterusnya 14, itu salah satu pekerjaan dari Roh Kudus, yaitu apa? Menginsafkan dunia akan dosa. Nah, jadi kalau orang berdosa sadar, dia orang berdosa lalu percaya Kristus, nah itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Itu Pak Jos. Maksudnya. Ya, jadi kita bisa percaya Yesus, kita bisa sadar bahwa kita orang berdosa, itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Itu Pak Jos ya. Makanya butuh pendeta 2 memang. Bukan hanya 2, 3, ada 4 Pak Jos. Ada banyak ini. Ya. Oke, mungkin itu pengertiannya. Nah, sambil yang lain mempersiapkan, ini yang di chatting. Ya, Pak Eki bisa baca di situ ya. Oke. Di bagian pendahuluan dari Bu Sri Ngatin. Iya. Pada bagian pendahuluan, Pak Eki menyatakan bahwa manusia cenderung menggunakan kemerdekaannya untuk berbuat dosa. Kemerdekaan seperti apa, Pak, yang cenderung digunakan oleh manusia untuk berbuat dosa itu? Terima kasih. Maaf saya menulis karena jaringan tidak mendukung.
Jadi kemerdekaan kemerdekaan bagaimana? seperti apa? Ya. Kemerdekaan seperti apa? Contohnya simpel, Bu. Berbohong atau mencuri itu kan dosa. Itu kan melawan kehendak Allah. Tapi seringkali kita sudah tahu kalau itu bohong itu dosa. Kita sudah tahu kalau mencuri itu dosa. Tapi kita tetap lakukan. Nah, itu akhirnya manusia itu cenderung melakukan hal seperti itu. Dan banyak hal itu contoh simpelnya ya seperti berbohong, mencuri, dan lain-lain. Dalam hal lain-lain yang lebih parah juga ada. Misalnya korupsi. Kita tahu korupsi itu dosa. Tetapi tetap kita lakukan soalnya enak. Cenderung. Karena akhirnya dikatakan cenderung melakukan kemerdekaan untuk berbuat dosa. Saya kira begitu, Bu Sri. Maaf Pak, dengar enggak Pak suara saya? Ya, dengar. Bu. Dengar, Bu. Maksud saya begini Pak, yang saya tanyakan itu kemerdekaannya itu loh, kemerdekaan yang seperti apa itu Pak, bukan contoh perbuatannya Pak, kemerdekaannya itu loh, kemerdekaan seperti apa? Karena kalau kita merdeka di dalam Kristus, itu bagaimanapun juga kan kita tidak apa ya Pak? Kemerdekaan di dalam Kristus itu akan membuat kita untuk lebih cenderung melakukan kebenaran daripada berbuat dosa. Itu Pak maksud saya. Nah, kemerdekaan yang saya tanyakan itu, kemerdekaan yang seperti apa yang membuat manusia cenderung menggunakannya untuk berbuat dosa itu loh Pak. Maksud saya kemerdekaannya Pak, bukan contoh perbuatannya. Oke. Coba kita video saya tidak bisa terputar ya. Kalau bisa terputar mungkin kita bisa lihat kemerdekaan kita itu seperti apa yang dikatakan yang cenderung berbuat dosa tadi. Coba kita kembali saja ke Galatia 5 ayat 13. Coba kita baca Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, kemerdekaan yang bagaimana? Kalau ditanya kemerdekaan yang bagaimana, itu banyak hal. Kita terbebas dari penjajahan misalnya. Dari penjajahan itu kemerdekaan, tapi kemerdekaan kita itu kemerdekaan terbatas. Kemerdekaan di dalam Tuhan itu kita terbatas. Dalam video yang ingin saya putarkan tadi, misalnya seekor ikan, apa ikan yang dalam akuarium. Mungkin Ibu pernah lihat ikan dalam akuarium ya. Nah, ikan dalam akuarium itu merdeka atau bebas? Pak, Ikan dalam akuarium. Merdeka dan bebas apa bedanya Pak? Kenapa? Oh iya. Nah, ikan dalam akuarium itu merdeka atau bebas? Merdeka atau tidak? Maksud saya merdeka atau tidak? Nah, secara kelihatan dia bebas berenang ke sana kemari. Tapi kan dia terbatas dalam ruang lingkup akuarium itu. Beda dengan dia berenang ikan dalam laut. Sangat luas, bebas, berenang. Sebenarnya video yang saya mau putarkan itu seperti itu. Saya tadi tidak terputar. Kemerdekaan kita itu kemerdekaan yang sebenarnya bebas. Tapi terbatas dalam kebenaran Allah. Merdeka tetapi terbatas dalam kebenaran Allah. Seperti ikan dalam akuarium itu. Bebas dia berenang ke sana kemari, tapi dia terbatas dalam lingkup akuarium itu saja. Beda dengan ikan yang di laut lepas, beda dengan burung yang di udara. Dia bebas, dia benar-benar merdeka, tapi merdeka yang apa ya? Yang tidak terbatas, seenaknya.
Nah, saya kira dalam hal pengiringan kita kepada Tuhan, kita kecenderungan kita melakukan kemerdekaan itu untuk menyakiti orang lain, itu kecenderungannya sebenarnya berbuat dosa, bukan benar-benar bebas. Dalam hal kebenaran, konteksnya dalam hal kebenaran, kita lebih cenderung melakukan hal yang jahat di hadapan Tuhan, menyakiti orang lain, dan lain sebagainya. Yaitu Bu Sri. Mungkin yang lain bisa menambahkan, Pak Tim atau Pak Bambang? Ya, jadi Gimana, sebenarnya kemerdekaannya atau kebebasannya itu terbelenggu. Nah, itu ya. Jadi kalau kita ingat ada 3 macam kehendak kan. Kalau sebelum jatuh dalam dosa, kehendaknya benar-benar bebas. Jadi bebas taat atau bebas tidak. Tapi ternyata manusia pertama memilih bebas yang tidak taat. Jadi bebas tidak taat. Nah, lalu setelah jatuh dalam dosa, kebebasannya itu sudah tidak bebas lagi atau kebebasannya itu terbelenggu. Ya, seperti burung dalam sangkar. Dia bebas bisa bergerak tapi terbelenggu dalam sangkar. Ya kan? Nah, seperti kita juga, kita bebas tapi ada di ruang kita. Kita tidak bisa bebas keluar. Seperti itu. Nah, sama, jadi walaupun Kristus sudah memerdekakan, seperti Galatia pasal 5 ayat 1, kita benar-benar merdeka, tapi kemerdekaan kita itu tidak seperti kemerdekaan sebelum jatuh dalam dosa. Nah, contohnya itu Paulus. Di Roma pasal yang ke-7 itu ya, 6 atau 7. Aku pengen yang baik, pengen melakukan yang baik, memikirkan yang baik, tapi yang jahat itu selalu muncul. Nah, makanya nanti di ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-26 di Galatia 5, maka harus hidup dipimpin oleh roh. Ya, supaya ketika muncul keinginan daging, muncul keinginan atau hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka kita bisa berkuasa untuk melawannya. Karena Roh Kudus yang memberi kekuatan. Akhirnya kita mengikuti keinginan roh dan bukan keinginan daging. Nah, sekali lagi itu terus pergumulan. Ya, nah nanti minggu depan saya akan sampaikan itu, Bapak Ibu. Nah, jadi kemerdekaannya itu adalah kemerdekaan yang terbelenggu, kemerdekaan atau kebebasan yang tidak bebas, gitu ya. Nah, seperti ilustrasinya tangan Bapak Ibu ya, itu nekuknya kemana? Ke atas atau ke bawah? Kan tangannya bebas kan? Tangan kita kan bebas. Bisa enggak nekuk ke bawah, Bapak Ibu? Kaki kita, nekuknya kemana? Kaki kita bebas kan? Tapi nekuknya kemana? Bisa enggak nekuk ke depan seperti kakinya ayam? Nah, nggak bisa. Jadi kebebasan kita terbelenggu. Itu ya, terbatas, betul, dibatasi. Sudah tidak bebas sebebas-bebasnya sebelum jatuh dalam dosa. Nah, itu natur orang yang berdosa ditebus oleh Kristus, ya, jadi natur dosanya itu masih ada. Sifat dosanya itu masih ada. Nah, itu tambahan dari saya. Mungkin yang lain Bapak Ibu bisa menambahkan tentang kemerdekaan ini. Ya, ya Pak Ambang, silakan. Sebenarnya sangat sederhana kemerdekaan yang bisa membuat kita berdosa itu kan Paulus mengatakan menjadi batu sandungan itu Bu Sri. Jadi Rasul Paulus kan mengatakan boleh makan daging. Menurut orang yang kuat hati nuraninya, makan daging enggak apa-apa. Tapi kalau makan daging itu kan di konteks Korintus itu kalau makan daging orang bebas. Rasul Paulus mengatakan bebas. Tapi kalau itu membuat batu sandungan, engkau membuat perbuatanmu yang bebas itu membuat batu sandungan. Artinya kebebasan kita itu akan membuat dosa. Karena membuat orang yang hati nuraninya lemah itu tersandung. Jadi banyak hal yang sebenarnya bebas kita lakukan, tapi tadi itu. Ya, melihat apakah ada tindakan kita yang membuat orang lain itu tersandung dan lain sebagainya. Nah, itu kan bebas tapi tetap ada batasannya. Batasannya tadi itu apakah membuat dosa atau tidak gitu. Mungkin itu yang sederhana ya Bu Sri. Ya, itu dari saya.
Ya, makasih Pak Bang. Itu Bu Sri. Oke. Yang kedua, nah ini Bu Sri masih tanya ini. Nanti habis itu yang lain ya Bapak Ibu ya. Nah, ada kalimat tadi mendorong di chat ya, mendorong jemaat untuk kembali untuk mengambil kembali kemerdekaan. Apa maksud kalimat tersebut, Pak Egi? Apakah sebelum Paulus menyampaikan hal itu, jemaat sudah pernah memiliki kemerdekaan dan dilepaskan? Bagaimana cara mengambil kembali kemerdekaan itu? Jadi kalau ada kalimat mendorong jemaat untuk mengambil kembali kemerdekaan. Ya, apa itu maksudnya? Mengambil kemerdekaan. Nah, ini kan dalam konteks Galatia kan sebenarnya Paulus mengingatkan kepada jemaat Galatia. Mereka kan sebenarnya sudah dimerdekakan oleh hukum kasih, oleh kasih karunia dalam Kristus. Tetapi mereka melakukan perbuatan lagi. Dalam hal ini sunat misalnya. Perbuatan sesuai hukum Taurat itu terikat kembali. Nah, bagaimana Rasul Paulus menasihatkan supaya mereka mengambil kembali kemerdekaan, ya harus bertobat kembali ya dengan cara melatih diri dan sebagainya. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Galatia pasal 5 ayat berapa tadi itu ya? Ayat yang ke-7 sampai 6 itu ya. Bahwa sesungguhnya mereka kan sebelumnya gak ada yang tidak ada yang melarang untuk melatih diri, tetapi tidak ada yang menghalang-halangi. Tapi mereka merasa diri terhalangi dengan cara itu. Jadi mereka harus merebut kembali, mengambil kembali kemerdekaan mereka itu supaya mereka menjadi orang bebas lagi, merdeka lagi dalam Kristus. Nah, rupanya sunat dan sebagainya, hukum Taurat dan sebagainya itu membuat orang terikat kembali, terikat lagi di dalam pengiringannya kepada Yesus. Jadi harus mengambil kembali kemerdekaan itu supaya mereka benar-benar dilepaskan, dimerdekakan. Itu maksudnya Bu Sri. Pak, pertanyaan berikutnya Pak. Ya. Yang mana itu ya? Yang kedua. Apakah sebelum Paulus menyampaikan hal itu jemaat? Dari jawaban Pak Egi itu pertanyaan sambungan maksud saya. Oh ya, terus Begini, nanya apa Bu? bahwa mereka sunat, apakah mereka itu kembali kepada hukum Taurat, Pak? Dengan salah satu melakukan itu. Kurang jelas saya Bu. Di chat saya Bu, kurang jelas saya. Nggak kedengaran. Di chat saya nggak kedengaran. Ya. Chat saya Bu ya. Ya, silakan yang lain Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Ada Bapak Ibu silakan. Padamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Nah, ini kondisi yang dialami oleh jemaat Galatia yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Jadi ada orang-orang yang mengajarkan tentang Injil yang lain yang berbeda dengan yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Jadi mereka bukan kembali kepada Taurat, tapi karena mereka ada guru-guru yang mengajarkan yang lain. Sebagai ya tambahan lah, katakanlah. Sebagai tambahan orang Kristen itu harus disunat dan sebagainya.
Padahal ya Rasul Paulus kan tidak mengajarkan seperti itu. Nah, saya kira demikian, Bu Sri. Ya, mungkin Pak Tim atau Pak Bambang mau nambahkan? Maaf Pak, maksud saya begini. Ya. Apakah mereka sudah benar-benar kembali untuk melakukan? Ya, mereka sebenarnya dia kembali ya, bilang kembali ya bisa jadi kembali, tapi ya tengah-tengah juga bisa. Jadi separuh-separuh begitu, Bu Sri. Jadi mereka seolah-olah menjadi Kristen, iya, tapi juga melakukan Taurat, iya, begitu. Makanya Rasul Paulus mengatakan dalam Galatia ini supaya Kristus itu memerdekakan kamu. Kamu itu sudah dimerdekakan. Aku heran, kata Rasul Paulus. Kenapa kamu begitu cepat berbalik daripada Injil yang kuberitakan mengikuti Injil yang lain? Jadi ya setengah-setengah. Apakah mereka kembali 100% kembali kepada Taurat? Ya, saya kira setengah-setengah. Makanya Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di Galatia ini. Begitu Pak Busri. Mungkin Pak Tim mau tambahkan? Ya Pak, halo Pak. Ya Pak Kasio, silakan. Ya, suaranya bisa Pak ditangkap Pak? Bisa. Ya, jelas Pak, jelas. Ya kalau saya gini Pak, ini tema ini sungguh luar biasa. Jadi kalau kita melihat di judul di sini Pak ya, tadi diterangkan ini sangat jelas bahwa apa sih arti kemerdekaan. Ya kalau kita berbicara judulnya saja ini sudah memberi pengertian yang bagus. Artinya kemerdekaan di sini ditulis dalam perikopnya adalah kemerdekaan bagi orang Kristen. Ya artinya Yesus itu memberi kemerdekaan tidak sama seperti kita merdeka di dalam kami sebagai bangsa Indonesia ini. Nah, kalau bangsa Indonesia ini ya jelas sudah diakui memang merdeka. Itu perlu perjuangan kan. Nah itu. Tapi yang dimaksud di sini bukan seperti itu. Nah, sedang kita sendiri yang masih hidup di dalam dunia ini, merdeka ini apakah benar-benar kita rasakan bersama? Nah, saya pikir enggak. Ya, kalau kita mengakui golongan-golongan kelompok yang merasakan, rasanya kok enggak baik. Gitu. Sebab intinya merdeka bahwa Indonesia dibebaskan dari penjajah. Yang dimaksud di sini kemerdekaan ini jelas sekali. Ayat 1 ini jelas. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Ini ada kata sungguh-sungguh. Kristus telah memerdekakan kita. Ya, ini yang dimaksud kemerdekaan ini kita yang sudah berdosa ini tidak ada seorang pun yang mampu untuk merdekakan itu. Lah ayat yang di bagian B, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kok perhambaan. Nah ini yang disiringkan pada malam hari ini. Kebebasan merdeka secara apa? Ya. Maka tadi disebut di dalam ayat ke-13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Kita semua ini sudah dipanggil untuk merdeka. Ya. Nah, ini katakan, tetapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain. Ini sudah mewakili kemerdekaan yang tadi ditanyakan itu. Yang artinya bagaimana sah inti merdeka, seperti apa. Nah, jadi artinya kalau kita ini sudah dimerdekakan, ya janganlah kita, kemerdekaan itu jangan kita berikan kesempatan untuk kita pribadi lepas dari jatuh di dalam dosa. Ini jelas sekali. Maka itu harus layanilah seorang akan yang lain. Nah, kita kembali kepada kemerdekaan. Tadi saya katakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa bebas dari kemerdekaan, yang artinya dari lumpur dosa tidak. Ya, kemerdekaan itu tidak bisa diganti dengan apapun. Ya, hanya perjuangan Indonesia, para pahlawan kita, nenek moyang kita ikut berjuang untuk kemerdekaan. Nah, kemerdekaan ditaruhkan di Kristus. Ya, jelas sekali kalau kita membaca 1 Petrus ayat 1,
pasal 1 ayat 18 9. Karena kita ditebus ini bukan karena barang yang fana, ya. Bukan karena emas dan perak, melainkan oleh darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang tak bercacat dan tak bercela. Loh ini, makanya saya katakan tidak ada seorang pun. Nah, kita semua kan sudah jatuh dalam dosa. Maka diperlukan orang yang tidak bernoda itu. Nah, kalau kita bicara Kristus, 100% manusia, 100% adalah Tuhan. Itu ada anunya sendiri. Nah, maka di sana tadi katakan bahwa disebut lagi bahwa kita sebenarnya ditebus ini kan bukan dicicil gitu loh, Pak. Jadi kita harus yakin itu loh, supaya kita tak mengendang mana-mana, enggak mumbang. Ya, kita yakini kalau kita ini ditebus oleh Tuhan, ini dibayar lunas. Artinya kalau membayar itu cash, dibuat bukan giro. Ya. 1 Korintus 6 ayat 20. Ya, di sana dikatakan bahwa kamu telah ditebus itu, yaitu harganya lunas dibayar. Ya. Di dalam ayat 23 katakan bahwa sama, artinya kamu ditebus ini harganya telah lunas dibayar. Oh, luar biasa loh ini. Ya. Jadi kalau kita kembali perjanjian lama, maka dalam penebusan itu melalui hewan-hewan itu pun yang tidak bercacat, tapi itu terus menerus beberapa 1 tahun. Ya, mengenai dosa apapun bisa. Ya, dosa imam, dosa secara pribadi, Bapak Ibu yang belajar dari Keluaran itu nanti yang ke imamat itu sudah nyampe di situ itu, ya itu ini luar biasa. Tetapi ya bagaimana? Ya, itu tidak menjamin. Oleh karena itu kalau kita melihat di sini, Pak, ya, bahwa memang ya kita bersyukur bahwa kita ini orang yang sudah berdosa, dan sampai hari ini, sampai saat ini ya semua agama apa sih tujuannya ya supaya kita masuk surga. Maka tujuannya juga bagaimana cara untuk masuk surga, ya mengerjakan kebaikan, mengerjakan segala amal yang banyak, ya. Tetapi kalau kita menurut firman Tuhan kan enggak. Kita juga memang harus berbuat baik. Tapi setelah kita diselamatkan. Kita membaca di dalam Efesus 2 itu ayat 8-9, sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, ini bukan usahamu, melainkan pemberian Allah. Nah, inilah yang disinggung tadi bahwa sampai Ibrani pasal 1 iman itulah dasar daripada sesuatu yang kita harapkan. Tapi walaupun itu harapan, tapi merupakan satu bukti yang tidak kelihatan. Ini kita pegang, ya, karena memang iman itu bukan mengharapkan apa yang sudah kita lihat. Itu namanya bukan iman. Nah, tadi ada hubungannya bahwa Roh Kudus itu adalah bukti, ya, itu ya lain-lain terjemahnya. Tapi memang kalau bagi saya Roh Kudus itu kan ada peranan sendiri. Ya Pak Tim katakan bahwa kita menerima iman itu karena Roh Kudus yang bekerja di situ. Ya bisa gitu. Tapi pertanyaannya kalau diterjemahkan kan lain saja. Ya memang jelas Roh Kudus telah mengisapkan, mengingatkan, mengisapkan dari dosa. Ya untuk bagian itu memang tercakup semua. Nah kemudian yang kedua Pak, soal sunat. Ya sunat ini sampai hari ini menjadi satu perbincangan yang luar biasa. Ya, sunat ini ada beberapa hal. Kalau kita melihat di dalam Roma pasal 2 ayat 25, sunat itu ada gunanya. Tapi ada syarat. Kalau kita bisa melakukan hukum Taurat. Loh, berat. Ada gunanya. Tetapi kalau kita bisa melakukan hukum Taurat. Nah, saya yakin bahwa setiap kita tidak ada yang mampu untuk melakukan hukum. 10 hukum Taurat itu apa sih? Firman Tuhan mengatakan demikian. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya. Yang kedua, jangan membuat patung menyerupai apapun, baik yang di atas langit, di bawah bumi, dan jangan menyembah kepada Dia, dan jangan bersujud, karena aku ini Allah cemburu. Nah, kemudian yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Yang keempat, tetap ingat dan hormati hari Sabat. Yang kelima, hormati ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu. Ya, yang keenam, jangan bunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi, dusta, dan jangan mengingini kepada milik seseorang. 10 hukum ini tidak ada orang yang mampu. Oh, terlalu banyak itu. Ya.
terlalu banyak. Ya, maka itu seringkali saya katakan bahwa itu dibuat oleh Tuhan hukum, kasih satu hukum yang dibagi hanya menjadi dua. Ya, kasihlah Allah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan akal budimu, dengan kekuasaanmu. Itu pula hukum yang pertama dan yang pertama. Dan kedua, kasihlah sesama seperti kamu mengasihi diri sendiri. Ya. Nah, kemudian selanjutnya sunat. Di sini katakan bahwa kalau kita melihat di dalam yang kedua, bahwa sunat itu tidak ada artinya, tetapi menjadikan ciptaan baru itu yang ada arti. Jadi sebenarnya kita tidak usah membedakan surat, walaupun memang di dalam Kejadian pasal 17 itu memang surat perjanjian sunat itu. Yang pada waktu itu kalau tidak ditaati, semua orang yang ada di sini, baik budak maupun orang asli di sana harus dihukum mati. Ya, kalau kita melihat di sana. Oleh karena itu, sunat itu adalah kalau kita melihat di dalam Galatia 5 ayat 2 sampai 4. Ya. Kalau kita menyunat diri kita, kita ini adalah Kristus itu sama sekali tidak ada pilihan. Bahkan kita lepas daripada kasih baru. Ini gawat sekali. Ya. Tapi di sisi yang lain ya gitu. Nah, pertanyaannya mungkin bisa menjawab ya sunat enggak sunat tidak artinya, yang tidak ada artinya, yang penting menjadi kelahiran baru. Nah, ini memang demikian. Tapi satu pertanyaan, Pak. Itu pertanyaan. Paulus begitu gencar mengatakan sunat, melarang bahkan. Tapi bagaimana kalau kita melihat di dalam Kisah Rasul, ya, kita membaca di dalam Kisah Rasul di sana, ya pasal yang ke-16 ya, ayat ketiga ya 1 sampai 3 itu, bahwa sebenarnya yang menyuruh sunat Timotius adalah Paulus sendiri. Nah, saya kalau menggabungkan itu ya sempat bingung, Pak. Ya. Alasannya kalau kita baca tidak ada. Cuma dikatakan bahwa ayah dari Timotius itu adalah orang yang terkenal baik saja. Dan Timotius sendiri dikenal orang baik. Tapi bagaimana tiba-tiba di dalam ayat ini Paulus untuk menyuruh sunat. Padahal di dalam pasal 15 itu sampai sidang sunat itu. Disidangkan, Paulus ada di situ, Petrus dan ya karena sunat ini. Nah, mungkin saya hanya bertanya ini, mengapa di dalam pasal ini Timotius Timotius itu yang menyuruh sunat justru Paulus. Ini konteksnya bagaimana ini? Di dalam pasal 15 jelas sekali sudah dibahas sampai sidang. Terus alasannya apa di sini? Ya terima kasih Pak, Tuhan berkati. Iya. Oke, terima kasih Pak Karjo. Ya sangat jelas tadi pemaparannya. Nah, ini berkaitan dengan sunat. Mungkin kita setuju kalau sunat itu ada tradisi dari Yahudi ya, orang Yahudi. Mengapa Rasul Paulus menyuruh Timotius supaya dia bersunat? Karena Rasul Paulus adalah orang Yahudi dan Timotius juga adalah orang Yahudi. Tetapi sunat yang mereka lakukan itu hanya sekedar sunat karena mereka adalah orang Yahudi, bukan sunat untuk keselamatan. Bedakan sunat untuk keselamatan yang seperti yang dijelaskan dalam Galatia ini. Karena mereka menganggap dengan sunat mereka lebih lengkap, lebih gimana gitu rasanya. Menjadi orang yang benar, padahal mereka terikat. Makanya dalam Kristus kita nggak perlu lagi, tidak ada gunanya lagi sunat ataupun tidak disunat. Tapi sekedar seorang sekarang itu menganggap sunat itu perlu bukan untuk keselamatan, tapi untuk kesehatan. Kalau dalam rangka untuk kesehatan, oke lah, kita masih bisa nerima. Tapi kalau dikaitkan dengan keselamatan, itu yang kita tolak. Bahwa kita orang Kristen nggak perlu lagi disunatkan. Karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Makanya dikatakan sunat itu kan sebagai syarat pengudusan.
Jadi kalau sebagai syarat keselamatan, sunat sebagai syarat keselamatan itu yang ditentang. Jadi kalau sekedar untuk karena Timotius adalah orang Yahudi dan Paulus adalah orang Yahudi dan dia wajib melakukan sunat itu karena memang tradisi dari Yahudi, bukan karena supaya dia selamat. Mau sunat atau tidak sunat ya tidak pengaruh sebenarnya. Kita pun mau sunat atau tidak sunat ya sudah tidak pengaruh. Asal sunat itu dilakukan bukan untuk keselamatan, tapi untuk kesehatan, is okay lah. Dengan sunat, katakanlah dengan sunat lebih sehat. Karena dengan sunat kita bisa sehat, bisa bersih dan sebagainya. Tapi tujuannya kalau sunat itu untuk kesehatan itu jadi keselamatan itu jadi masalah. Karena orang Kristen itu cuma percaya kepada Yesus Kristus satu-satunya jalan keselamatan. Tidak ada yang lain. Itu Pak Karjo. Ya, tapi gini Pak ya. Ya, yang masuk Pak. Timotius itu kan bukan lagi orang percaya. Bukan lagi orang percaya, tapi dia memang ya sudah melayani. Nah, maka kalau alasannya memang sunat itu untuk kesehatan, bukan untuk keselamatan, ini merupakan satu memang jawaban yang tidak menentu. Ya, sunat di sini, ya itu, makanya hubungan di sini. Memang jelas sekali. Tapi kalau kita melihat di dalam 1 Korintus 7, bahwa kita ini dipanggil supaya menurut daripada keadaan pada waktu kita dipanggil. Apalagi orang yang percaya. Kalau kita melihat di dalam pasal 7 ayat 18, kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia bersunat, ya, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak sunat, ya janganlah kita mau bersunat. Artinya ini firman ini diberikan kepada kita, khususnya kita yang sudah percaya. Kalau memang dulu sudah disunat tidak masalah, kita belum percaya. Intinya begitu. Tapi kalau kita sudah dipanggil dengan keadaan dan bersunat dan kita sudah percaya intinya, ya kita tidak boleh mengadakan itu. Soal kesehatan Pak, kalau kita melihat, kalau kita melihat di dalam Amsal pasal 3, ya kalau kita membaca di sini dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan kamu bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala laku, maka ia akan meluruskan jalan. Ya. Kemudian kalau masalah kesehatan, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang. Nah, maka dari ayat-ayat ini memang kita perlu belajar di sini, Pak. Jadi kalau alasannya memang kesehatan, firman sendiri sudah mengatakan, ya memang itu sebagian besar sampai saya ini, Pak, saya akui banyak memang sudah baru-baru saja kita sudah tahu saudara seiman yang ada yang menyunatkan anak, ya tidak masalah. Ya kesehatan itu yang dipegang. Nah, bagaimana supaya kita tidak membingungkan hal itu? Di sisi yang lain kita yang sudah percaya, enggak usah lah. Ya, yang kita ini kan sudah diberi kebebasan. Nah, itu loh Pak. Ya, jadi saya pikir itu saja. Ya, begini Pak. Kalau sunat sebenarnya sunat itu sebagai syarat atau bukan? Kalau sunat itu sudah sebagai syarat karena tidak disunat berarti nggak diselamatkan, itu yang salah. Kalau kita dipanggil dalam keadaan kita dipanggil sudah bersunat, kemudian orang Kristen mau sunat atau tidak, itu bukan sebagai syarat untuk diselamatkan, saya kira nggak masalah. Nah, kalau masalah itu kalau sudah sunat itu dikata sebagai syarat. Itu jadi masalah.
Kalau sunat atau yang lain-lain itu sebagai syarat untuk keselamatan. Kalau Timotius dia sebagai orang Yahudi, apakah waktu dia disunat itu sebagai syarat supaya dia selamat? Atau karena tradisi sebagai orang Yahudi yang harus sunat? Nah, itu harus bisa bedakan. Apakah saat itu Timotius melakukan sunat supaya dia diselamatkan, atau dia melakukan sunat karena dia ada orang Yahudi, karena tradisi Yahudi umur 8 hari itu harus sunat. Saya kira itu yang menjadi masalah kalau sunat itu sebagai syarat. Kalau sunat ya bukan sebagai syarat seperti dikatakan tadi, jadilah pada waktu kamu dipanggil mau bersunat atau tidak bersunat, ya saya kira tidak masalah selama itu tidak menjadi syarat untuk menjadi keselamat dan sebagainya. Mau disunat ya oke, nggak disunat ya sudah nggak apa-apa, karena syarat untuk masuk surga itu kan harus percaya kepada Tuhan Yesus, bukan karena disunat atau tidak disunat. Saya kira begitu Pak Karjo. Mungkin yang lain mau ditambahkan, Pak Bambang atau Pak Tim? Mau nambahkan? Iya, Pak Jos. Iya, itu ilmu kesehatan kan dari Tuhan ya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang sifatnya kesehatan, saya kira tidak melanggar, bukan ciptaan manusia kok. Kan, nah, makanya saya katakan tadi itu apakah syarat untuk diselamatkan? Saya kira kalau bukan syarat untuk diselamatkan ya nggak apa-apa, disunat pun ya nggak apa-apa, nggak disunat pun ya nggak apa-apa, karena dia bukan syarat. Kalau sekedar untuk kesehatan ya puji Tuhan, kalau disunat itu bisa sehat, bisa lebih sehat, ya nggak masalah juga. Saya kira sih begitu. Ya, bagaimana? Mungkin Pak Karjo? Iya Pak, Ya. saya nyambung. Ya memang kalau sampai hari ini Pak sunat itu ya bacanya begitu. Tapi yang jelas gini Pak, kalau orang yang sudah percaya, orang yang sudah tahu kasih karunia Allah, bahwa dia tidak menganggap bahwa sunat itu menjadi syarat untuk selamat. Itu poinnya. Ya. Pastilah ini. Kalau memang kita menyadari hal itu bahwa keselamatan kasih karunia Allah, sunat tidak sunat, maka kembali kepada Galatia itu tidak ada gunanya. Yang penting penciptaan baru. Itu poinnya selesai lah. Tapi kalau cuma memang alasan-alasan seperti itu sampai hari ini dilakukan. Memang sampai kapanpun sunat ini tidak bisa. Memang ya perdebatannya begitu. Tapi kalau Bapak menyinggung masalah syarat sunat, kalau bagi orang percaya, ya enggak lah. Enggak, bukan syarat keselamatan, kasih karunia. Tapi yang saya maksud di sini tadi ya begitu. Jadi orang masih bimbang. Ya memang saya sendiri enggak paham seperti Bapak katakan, jelaskan itu saya sangat paham sekali, saya menerima bahwa memang itu ada satu kebebasan supaya ini ya lebih apa Pak ya, lebih hidup gitu ya. Jadi memang kalau melihat dalam firman Tuhan, saya setuju dengan Bapak. Kalau itu memang sunat itu tidak menjadikan satu pedoman untuk keselamatan, ya tidak apa-apa. Ya, sampai hari itu kan gitu. Tapi ya gitu tadi. Ya saya itu paham. Jadi sekali lagi, tapi kalau kita sebagai orang percaya, ya pastilah keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Makanya setiap firman yang kita pelajari ini, ya itulah. Seberapa yang kita pahami, memang kita tidak mampu. Tetapi setidaknya sedikit ya, kalau kita baca pasal-pasal seperti ini, dari Kejadian sampai Wahyu, kita tidak mampu, memang kita bukan Tuhan. Tetapi maksud saya gini, satu ayat, dua ayat, ya ini yang perlu kita lakukan. Gitu loh. Tidak usah banyak. Tuhan itu menuntut tidak usah banyak. Nah itu pun sukar, gitu loh. Sulit. Saya sendiri belum bisa kok. Ya. Jadi
segampang orang ngomong, tapi firman yang dilakukan seberapa. Itu memang tuntutan dari Tuhan, keharusan. Jadi kalau sunat ini saya paham sekali, saya terima penjelasan dari Bapak, saya juga memahami itu. Memang itulah, menurut firman Tuhan memang itu, dan sudah pinyang itu. Ya, keselamatan bukan karena syarat sunat, tidak. Tapi kadang-kadang orang itu, maksud saya kadang-kadang orang yang, ya itu tadi, ada kebimbangan, ada apa, atau bingung, atau apa. Ya, tidak apa-apa lah. Ya, tidak apa-apa memang. Seperti Bapak katakan, tidak apa-apa. Saya sendiri juga ditutup. Jadi yang penting di sini, seberapa kita yang pahami di dalam firman-firman ini, ya kita semua belajar. Kita belajar menangkap apa yang menjadi Tuhan, mau Tuhan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Karjo. Mungkin ada yang lain lagi. Ya, terima kasih Bapak Ibu Saudara. Waktunya sudah habis. Kita akan akhiri. Terima kasih Pak Egi, Pak Karjo, dan juga semua Bapak Ibu yang sudah join, belajar ya. Tadi Pak Karjo paling tidak sudah menyimpulkan itu tadi ya. Oke, terima kasih. Pak Bambang ada tambahan Pak? Enggak Pak Tim, cukup. Cukup ya? Oke, mari kita akhiri. Minta tolong Pak Karjo tutup dalam doa bersyukur buat kelas kita malam ini Pak. Mari satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, malam hari ini kami bersyukur kepadamu. Kalau kami dalam hari-hari yang tidak menentu, kami masih boleh diberikan kesempatan untuk bersekutu, untuk belajar memahami kebenaran firman. Tuhan ampuni atas segala kelemahan, kita pasti pikirannya tidak berkenan ke hadapan-Mu, sehingga melalui sharing ini, hamba-Mu yang sudah menyampaikan menjadi berkat bagi kami semua yang mendengar, bahkan juga yang menyampaikan kebenaran-Mu juga mendapat berkat dari Tuhan. Oleh karena itu, kami sangat bersyukur kalau malam hari ini kami masih diberi kesempatan untuk hidup bersama-sama belajar firman Tuhan. Bukan kebetulan, tapi semuanya kasih kami itu. Dan apa yang kami pelajari, apa yang kami tangkap, mampukan melalui Roh-Mu yang kudus untuk menerjemahkan lebih luas lagi, sehingga hamba-Mu yang sudah berhenti untuk menyampaikan firman-Mu, kiranya Roh Kudus yang memperceraikan, sehingga kami terus belajar daripada kebenaran firman-Mu. Terima kasih. Terus juga sebentar kami tidak berpisah satu dengan yang lain. Kiranya sebagaimana Tuhan sudah mengumpulkan kami semuanya dalam keadaan sehat, baik-baik seperti malam hari ini. Kami percaya penyertaan-Mu, perlindungan-Mu di dalam kami beristirahat tidur malam hari ini. Tuhan tetap menyertai, memberkati, sehingga kami boleh bangun kembali pagi hari. Kami boleh bersekutu berdoa kepadamu, Tuhan yang senantiasa tidak membiarkan, yang tidak pernah meninggalkan, Tuhan yang Immanuel bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, berkat-Mu yang kami terima, dan kami berdoa yang di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin.